Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini kita akan membahas info yang sedang beredar di dunia peronlinean di dunia sosial. Yaitu terkait dengan festival makanan non halal, yaitu yang jelas makanan haram ya guys, di Solo. Di mana wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sudah mengambil keputusan yang tepat. Beliau mendukung festival makanan non halal ini. Di mana ketika pembukaan awal sempat terjadi penghentian sempat terjadi penutupan. Bahkan ditutup kain hitam, yaitu oleh beberapa ormas atau segelintir ormas saja yang mengatasnamakan umat Islam di Solo. Namun bagi seorang wali kota yang memiliki sikap yang baik, sikap nasionalisme, tentunya saya mengacungi jempol bagi wali kota Gibran Rakabuming Raka ini. Beliau membereskan serta menuliskan di akun Instagramnya, sudah saya bereskan, saya berjalan dengan aman. Dan semua acara di situ berjalan dengan baik dan serta boleh dinikmati oleh orang-orang yang menyukai festival kuliner non halal ini. Ya, bagi saya itu adalah sesuatu yang baik karena menghargai banget. Karena menurut informasi yang saya dengar, festival non halal ini sebenarnya sudah lama dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang menghormati banget karena di situ terang-terangan dituliskan yaitu demi menjaga orang-orang yang di luar yang tidak menyukai festival non halal ini pasti tidak akan masuk di dalamnya. Bahkan ada beberapa komentar yang baik menurut saya oleh seseorang yang melakukan podcast. Kita akan simak video berikut ini. Ya, logikanya kan sederhana. Kalau kita lihat ada tukang mie ayam yang dia menjual itu di dalam mie ayamnya pakai minyak babi kan, dia nggak ngumumin gitu. Kita makan karena kita tahu mie ayam kan, yang kita tahu mie ayam ya halal, makan habis makan habislah itu. Tahu-tahu ada orang ngasih tahu, itu orang itu jualan pakai minyak babi. Kita konfirmasi betul nggak betul. Lo kok nggak ngomong? Kita marah pasti kan? Yeah. Pasti marah. Tapi kalau dia mengumumkan bahwa mie ayam ini pakai minyak babi, itu berarti menghormati kita yang muslim, sehingga kita ya tidak perlu makan itu karena memang haram minyak babi kan. Sederhana kok. Nah, kalau ada orang bikin acara atau jualan, memang babi katakan diharamkan oleh Islam, muslim nggak boleh makan, dia menuliskannya, itu berarti menghormati orang Islam lah. Yang orang Islam ya jangan ke situ gitu loh. Jangan beli, jangan makan. Ini memang menyangkut pola pikir keberagaman. Jadi sebagian orang memang dalam memahami agama itu masih dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang tidak bersahabat. Ini sebetulnya bagian dari tugas kita untuk meluruskan, membangun pola pikir yang lebih baru, yang lebih beradab di zaman sekarang ini. Bahwa umat beragama itu bersaudara, bersahabat. Bahwa perbedaan doktrin keagamaan di masing-masing agama itu sudah sesuatu yang niscaya, yang harus dihormati. Pakai bahasa Al-Qur'annya jelas, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk agamaku gitu. Dan kita hidup di negara Indonesia, bukan negara agama. Setiap orang bebas mengekspresikan keberagamaannya, gitu loh. Apalagi kan peristiwa festival kuliner non halal udah itu ditulis kuliner pecinan non halal. Ya udah, yang muslim jangan ke situ gitu, kok repot amat. Nah, jubirnya lah jubirnya Humas di SKS. Dia takut kalau umat muslim khilaf dan mencicipi kuliner yang dilarang oleh agama Islam ini gitu. Ya harusnya tidak dalam bentuk festival, tidak di tempat semacam ini, di tempat umum. Kita takut teman-teman yang keterbatasan agamanya merasakan enak, minta tambah, repot gitu ya. Nah, itu berarti dia menyepelekan saudara muslim yang lain gitu. Seolah-olah dengan adanya seperti itu, orang Islam yang lain itu kok tidak punya iman untuk menegaskan bahwa itu haram, ya saya nggak makan gitu. Dan saya yakin orang Islam sebagian besar di Indonesia ini itu bahkan fobia terhadap makanan haram. Kita ingin meluruskan dalam berpikir. Setiap manusia itu dalam melakukan dosa itu tidak bertanggung jawab atas orang lain. Ada makanan yang dijual tulisannya non halal.
Ini umpama, kok tahu-tahu ada muslim yang makan. Ya kita nggak punya dosa, itu urusan dosa dia. Iya, Bahkan kalau pakai teori usul fikih, dosa seperti itu disebut dosa yang lazim. Lazim itu artinya dosa yang tidak merugikan orang lain. Itu urusan pribadi gitu loh. Urusan pribadi gitu loh. Ya kita boleh mengingatkan, boleh. Tapi kalau ada orang melakukan itu, ini seandainya tidak tanggung jawab kita. Kita tidak akan dimintai tanggung jawab gitu loh. Tapi kan saya yakin kalau sudah ditulis non halal, orang muslim tidak akan makan. Itu kan semacam pengumuman, kaum muslim kamu jangan makan ini karena ini makanan non halal gitu. Sama kalau kita diundang sama sahabat-sahabat non muslim itu kan sering dikasih tahu, Pak jangan makan yang sebelah sana ya. Bapak makan yang sebelah sini, ini umpamanya B2 dan lain sebagainya. Itu kan namanya mereka menghormati kita. Ya, tentunya di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini bukan bangsa yang hidup dalam agama tertentu, tetapi ada banyak agama yang di dalamnya. Tentunya kita harus memiliki toleransi yang kuat antar umat beragama satu dengan yang lain. Ya, saya salut dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka ini, bahkan beliau meninggalkan mobil dinasnya di festival non halal ini. Berikut videonya. Di mana ada masalah, di situ ada mobil Gibran. Ya, kata-kata itu mungkin cocok untuk disematkan pada kebiasaan anak sulung Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Bagaimana tidak, lagi-lagi pada Sabtu 6 Juli 2024, Gibran kembali meninggalkan mobil dinasnya di Solo Paragon Mall karena persoalan protes kuliner non-halal. Kira-kira ada apa ya? Nah, duduk perkaranya bermula dari protes salah satu ormas di Solo atas digelarnya acara kuliner non-halal di Solo Paragon Mall. Bahkan, festival kuliner yang diikuti 34 peserta ini sampai sempat berhenti dan ditutup oleh kain hitam lantaran protes dari ormas tersebut. Padahal, ini bukan pertama kalinya festival kuliner non-halal diadakan di Solo. Menanggapi hal itu, Gibran pun segera turun tangan. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 5 Juli 2024, bersama dengan caption bertuliskan Solo Kota Toleran, Gibran mengumumkan bahwa festival kuliner itu kembali dibuka. Tak hanya itu, Gibran juga sekaligus meninggalkan mobil dinas Toyota Kijang Innova berplat AD1 itu di bagian depan mall. Chief Markom Solo Paragon Mall, Veronica Lahji pun membenarkan soal keberadaan mobil dinas Gibran sekaligus dibukanya kembali festival kuliner non-halal dengan sejumlah catatan dan pembatasan. Ini bukan pertama kalinya Gibran meninggalkan mobil dinasnya. Misalnya, saat adanya laporan pungutan liar oleh Lurah Gajahan di Solo, Gibran meninggalkan mobil dinasnya di lokasi terjadinya pungli. Atau saat adanya kasus dugaan perusakan makam di Mojo Solo, keberadaan mobil Gibran yang ditinggal kembali terlihat. Dan juga sejumlah insiden lainnya di sekitar kota Solo. Kira-kira besok ketika Gibran resmi menjadi wakil presiden, bakal ada mobil berplat RI2 ditinggal di TKP nggak ya? Jujur sempat kepikiran sih, festival kuliner non halal ini sempat tutup di hari pertama. Tapi akhirnya semua dapat terselesaikan dengan baik dan kembali dibuka di hari kedua. Festival seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh di Solo. Dulu fan-fan aja kok. Tapi ya udahlah ya, yang penting semua udah terselesaikan dengan baik dan para pecinta kuliner babi bisa kembali mencicipi kuliner-kuliner babi dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari sate babi, nasi campur babi, bakmi babi, pokoknya semua komplit deh ada di sini. Anyway, festival kuliner non halal ini diadakan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli di Solo Paragon Mall ya. Biarpun rame banget, nggak usah khawatir nggak dapat tempat duduk karena kursi dan mejanya tuh banyak banget. Kalian bisa tuh cobain satu-satu dari beberapa tenan yang berbeda. Dan karena tenannya tuh banyak ya, 30 lebih, jadi mungkin satu hari aja nggak cukup. Ya, harapanku semoga festival seperti ini kedepannya masih bisa terus diadakan di kota Soloku yang tercinta ini. Akhir kata, yang boleh selamat mencoba dan salam toleransi. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi contoh yang baik bagi kepala-kepala pemerintah, kepala daerah, dan siapapun itu yang menjadi figur publik kiranya memiliki contoh yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Gibran ini.
yaitu memiliki sikap toleransi yang kuat dan berpihak bukan kepada agama tertentu, tetapi keseluruhan. Ya, kalau kita lihat Desember yang lalu ada ornamen Natal, bahkan ada beberapa kegiatan yang ada di dalamnya. Wali Kota Gibran ini mendukung setiap apa yang ada di kotanya. Kiranya ini boleh menjadi contoh yang baik bagi wali kota lain atau pemimpin figur publik yang lain. Ya, di dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-18, Alkitab mencatat sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya hidup damai itu boleh kita terapkan dimanapun kita berada, sebab Indonesia hidup dalam kemajemukan, beraneka ragam suku, bahasa, bahkan agama yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.